Baik, selamat malam, salam kimia, bertemu kembali dengan saya, Ibu Elizabeth, di dalam materi mekanisme reaksi organik. Kali ini pembahasan kita adalah pada topik mekanisme reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi. Nah, Anda tahu bahwa esterifikasi adalah pembuatan produk ester. Ester itu adalah alkil alkanoat. Ester dibuat dari produk alkohol yang kita reaksikan dengan asam karboksilat. Ya, asam karboksilat ini adalah asam alkanoat, ya, yang menghasilkan ini alkil alkanoat. Namun pada reaksinya dibutuhkan suatu katalis, yaitu asam sulfat pekat, dan perlu pemanasan. Ester adalah produk utama dari reaksi esterifikasi, dan produk sampingnya adalah sebuah molekul air. Nah, reaksi ester ini cenderung reaksi yang berkesetimbangan. Setelah terbentuk ester, maka akan dapat dihidrolisis. Ester yang terbentuk dihidrolisis baik dengan asam basa maupun secara enzimatis menghasilkan alkohol dan asam karboksilat kembali. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana mekanisme reaksi terbentuknya ester. Kita akan ambil contoh alkohol sederhana, yaitu metil alkohol, yang akan kita reaksikan dengan asam karboksilatnya adalah asam asetat. Asam asetat adalah asam cuka yang bisa kita peroleh dari toko yang kita beli, asam cuka, ya. Maaf, di sini asam cuka atau asam etanoat, ya, kita bisa beli di toko. Asam cuka ini digunakan untuk makan, untuk masak tertentu, ya. Sementara ini adalah metanol. Metanol, salah satu produk metanol adalah terdapat dalam spiritus. Maka ester yang akan terbentuk nanti adalah metil etanoat. Ya, metil ini adalah gugus metil. Metil, dan ini adalah etanoatnya, ya, sehingga namanya adalah metil etanoat. Ester adalah produk senyawa yang memiliki bau-bauan yang khas, banyak terdapat dalam buah-buahan. Tentu hasil sampingnya adalah molekul air. Baik, sekarang kita akan pelajari bagaimana mekanisme reaksi yang terjadi. Karena di sini kita menggunakan katalis asam sulfat. Katalis pada umumnya adalah reaksi yang membuka gerbang reaksi awal, yaitu pada step 1, katalis itu bereaksi dulu. Anda tahu bahwa asam sulfat adalah sebuah spesies yang memiliki banyak elektron dengan pusat atom yang positif ada pada bagian sulfurnya. Di sini ada elektron V pada oksigen, 2 atom oksigen di sini, ya, sehingga oksigen menarik elektron ikatan elektron V-nya, menarik elektron dari atom S seperti
seperti ini ya, sehingga ini juga ke sini, maka posisi asam sulfat udah lepaskan protonnya, menghasilkan ion hidrogen sulfat. Hidrogen sulfat 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Dan ion hidrogen yang lepas. Ion hidrogen. Nah, terbentuknya atau lepasnya atom, salah satu atom hidrogen pada asam sulfat dan lepasnya anion hidrogen sulfat ini akan dilanjutkan pada step 2, di mana pada step 2 asam asetat yang digunakan itu akan membentuk sebuah karbokation seperti ini. Ini ada elektron V ya, yang aliran ya, maksudnya elektron V bergerak menuju oksigen yang sifatnya lebih elektronegatif, membentuk C, O. Di sini kelebihan 1 elektron dan ini kekurangan 1 elektron. Nah, terbentuklah karbokation pada posisi ini ya. Nah, pada step 1 tadi dilepaskan sebuah proton hidrogen, maka pasangan elektron pada oksigen diberikan kepada hidrogen di sini ya, sehingga menghasilkan CCOH seperti ini. Nah, ini posisinya masih merupakan sebuah karbokation. Ini adalah step kedua. Nah, setelah terbentuknya karbokation, kita tahu bahwa karbokation adalah senyawa-senyawa yang bersifat intermediate, senyawa perantara, sehingga tidak bertahan lama dan segera menghasilkan produk. Maka pada step ketiga, karbokation ini akan bereaksi dengan alkoholnya. Yang kita pakai adalah metanol atau metil alkohol ya. Nah, Anda tahu bahwa OH bukan gugus pergi yang baik. OH ini adalah bad leaving group. Dia gugus pergi yang tidak baik. Dia hanya bisa pergi ketika pasangan elektron oksigen bertemu dengan spesies yang relatif kekurangan elektron ya. Nah, oleh karena itu maka pasangan elektron bebas di sini akan diberikan kepada karbokation di sebelah ini, sehingga terbentuklah C ini masih sama, OH, C, O, H, C. Nah, Anda lihat bahwa posisi oksigen di sini adalah oksigen yang ini telah lepas 1 elektron, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi oksigen di sini kehilangan 1 elektron
sehingga posisi muatannya plus. Nah, oksigen yang kondisinya seperti ini tidak stabil, merupakan senyawa intermediate ya. Sehingga di sini ada gaya tolak menolak yang besar antara oksigen di sini dengan sini. Maka salah satu bagian pasangan elektron bebas pada oksigen yang ini akan diberikan kepada oksigen di sini ya. Nah, sehingga di sini lepaslah molekul air, ingat molekul air lepas pada bagian ini menghasilkan HOH ya. Nah, seperti ini. Maka produk yang terbentuk ini juga lepas, maka akan membentuk C O C O H ya. Dan ini merupakan sebuah karbokation ya, karena karbon di sini kehilangan satu elektron. Seperti itu. Lalu langkahnya bagaimana agar karbokation pada posisi ini cepat menghasilkan produk? Ini juga sebuah senyawa intermediate yang tidak stabil. Nah, pada step sebelumnya Anda tahu bahwa di sini terbentuk ion hidrogen sulfat. Nah, ion hidrogen sulfat akan bereaksi ya, akan bereaksi dengan pasangan elektron bebas pada oksigennya, itu akan diberikan kepada ini pasangan elektron, salah satu pasangan elektron bebas pada bagian yang kelebihan elektron ini akan diberikan kepada bagian yang lebih positif, dalam hal ini hidrogen yang ini ya. Dia sumbangkan ke hidrogen yang ini sehingga posisi dari elektronnya akan kembali menghasilkan ikatan rangkap V di sini, yaitu menjadi sebuah produk ikatan rangkap. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah produk utama, yaitu berupa senyawa ester. Ini kita sebut sebagai gugus metil, dan ini ya, kita sebut sebagai gugus etanoat. Maka disebut metil etanoat, atau boleh disebut dengan nama trivialnya yaitu metil asetat. Nah, ini kita sebut sebagai produk main produk. Nah, bagaimana dengan produk sampingnya? Nah, produk sampingnya adalah H2O ya. H2O adalah side product yang khas sekali dijumpai pada reaksi esterifikasi. Lalu bagaimana dengan hidrogen sulfat? Nah, kita jumpai di sini bahwa hidrogen sulfat yang setelah mengambil proton dari posisi ini akan kembali menjadi asam sulfat. Nah, kita ketahui bahwa ketika reaksi awal asam sulfat terurai menghasilkan hidrogen sulfat dan ion hidrogen, lalu pada step akhir diperoleh kembali asam sulfat, maka kita katakan bahwa asam sulfat merupakan sebuah